Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan sore hari ini teman-teman, alhamdulillah berapa hari nih sore hari udah hujan terus. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, di musim hujan ini pakan kemungkinan agak sulit didapat pakan hidup. Jadi teman-teman yang breeding udah harus ada peralihan untuk pakan alternatif. Bisa stok cacing beku yang banyak, yang kiloan, atau enggak kayak saya di sini pakai pelet teman-teman. Alhamdulillah, karena sekarang udah hampir rata-rata ikan-ikan yang di toples ini ikan hasil breedingan saya yang udah naik toples. Jadi untuk pakan saya di toples pun bisa pakai pelet. Jadi kalau lagi hujan urgent, ya udah tinggal saya tabur-taburin pelet aja, alhamdulillah pada doyan. Jadi sekali satu hari tetap satu kali aja makannya. Dan ada info menarik nih teman-teman. Jadi tadi lagi hujan turun, alhamdulillah datang dua tamu tadi, ibu-ibu sama anaknya, perempuan dua-duanya teman-teman. Datang ternyata anak ibu ini kuliah di salah satu universitas. Tadi mau datang ke kampusnya, terus hujan katanya nggak jadi. Akhirnya sama anaknya malah hunting ikan cupang, malah mau hunting ikan cupang, beli ikan cupang. Dan qadarullah dia emang lewat jalur sini, terus buka maps, ketemulah. Alhamdulillah kan nih Rumah Cupang masih ada Gmaps-nya nih, ada di Gmaps. Akhirnya datengin tadi jalan hujan-hujan, tahu ada di depan ibu sama anaknya, sama-sama perempuan teman-teman. Ya orang namanya ibu ya. Akhirnya kirain mau ngapain, ternyata nyari ikan, beli ikan. Dan yang menariknya ini adalah teman-teman, kata ibunya, di kampus anaknya ini lagi rame, lagi pada melihara ikan cupang. Wah, saya yang dengar tadi langsung, wah seru juga nih, ternyata lagi rame ternyata. Mungkin efek dari TikTok juga kali teman-teman ya. Jadi kan sekarang banyak, ya kita tahu lah, anak-anak sekarang pasti pada main TikTok, terus ada nonton live. Nah banyak banget live ikan cupang di mana-mana, di TikTok apalagi. Jadi mungkin dari situ orang-orang seneng kali ya beli, melihara, dan termasuk yang tadi teman-teman kira beli 2 ekor. Dan ya alhamdulillah, saya kasih harga, emang itu ikan yang gede-gede tadi saya dikasih harganya itu 2 ekor itu 100 jadi 200.000. Alhamdulillah mau, akhirnya dibeli meskipun ada penawaran sedikit, tapi nggak jauh penawarnya. Dan yang saya bikin senangnya itu ya tadi itu. Jadi masalah lagi ramenya ini, katanya teman-teman kampusnya lagi pada rame. Wah seru juga. Seru juga. Dan tadi nanyanya ikannya yang warna pink, saya nggak ada. Akhirnya saya tunjukin barang saya, karena barang saya warnanya bagus ya. Akhirnya mau, terus mau satu lagi, multicolor, multimetalik, indukan itu udah gede, jadi 2 ekor akhirnya dibeli. Alhamdulillah, sekalian tadi saya kasih peletnya buat pakan ya. Alhamdulillah akhirnya dibeli, dan itu kabar yang menggembirakan. Karena selama ini setelah saya pindah galeri ke depan nih teman-teman, belum ada orang yang benar-benar datang mau beli gitu. Rata-rata emang saya jualnya online kan. Dan tadi itu benar-benar wah seru dah, perempuan teman-teman loh. Dan yang saya bikin menariknya ini adalah ibunya ternyata tahu banget kayaknya. Oh ini mas size-nya masih S ya mas, oh ini udah L kali mas, ini udah M ya mas. Ibunya malah saya, nah ibu tahu size ukuran ikan cupang ya. Tahu mungkin dari nonton kali ya, nonton video. Terus ibunya bilang juga di rumah meliharanya ikan koi, tapi ya ibunya malah lumayan paham. Tapi meskipun kalau jenis-jenis kurang paham, tapi masalah size itu tahu semua teman-teman. Ya sekali lagi itu satu kabar yang menggembirakan. Karena kan kita tahu setelah pandemi waktu itu kabar penjual ikan cupang itu hilang begitu aja, bukan karena pandeminya selesai, bukan karena hype-nya hilang, tapi karena akun-akun itu pada ke-banned teman-teman. Jadi akun Instagram itu hampir sebagian besar ke-banned semua. Jadi orang-orang bingung lah, ini kok tiba-tiba ikan cupang rame, tiba-tiba hilang begitu aja sosial medianya. Karena rata-rata pembeli kita kan sosial media nih teman-teman ya, begitu hilang ya hilang aja begitu. Jadi kayak nggak ada jejak, tiba-tiba kayak langsung sepi aja. Akhirnya teman-teman yang masih bertahan nih perlahan-lahan
ya masih tetap istiqomah lah, diem jalan-jalan perlahan ya sampai di titik sekarang ya alhamdulillah udah mulai rame lagi, apalagi di TikTok. Meskipun saya belum live TikTok karena saya masih senang aja ngerawatin hasil anakan yang saya breeding setelah vakum ini buat ya dirawat-rawat. Udah mulai ada yang saya jual kalau emang yang notolnya bahanannya udah bagus, warnanya kelihatannya potensinya bagus, saya udah jual asalkan harganya cocok. Jadi ya saya lagi teman-teman ini video cerita aja, cerita menggembirakan karena hujan-hujan kedatangan tamu perempuan 2 orang, ibu dan anaknya, beli ikan dan tidak terlalu kaget sama harganya. Ternyata memang ikan cupang ini udah mulai benar-benar mulai makin diminatin lagi teman-teman. Tinggal kitanya aja cetak ikan yang bagus-bagus. Kalau itu dari dulu, dari zaman sebelum booming sampai sekarang tetap peraturan ini tetap harus dijalankan teman-teman. Kita cetak ikan yang bagus-bagus, ikan-ikan terbaik. Terus kalau kita udah nyetak ikan yang bagus, jangan lupa anakannya kita rawat dulu sampai warnanya jadi. Jangan buru-buru dijual, karena ikan yang warnanya udah jadi, udah bagus, ya lebih menarik di mata para penghobi-penghobi baru. Saya pun lagi ngerawat ini benar-benar biar size-nya makin besar, warnanya makin bagus. Karena contoh yang tadi, ibu dan anaknya yang ngelihat berdasarkan warnanya aja, warna dan size. Oh ini bagus nih, besar. Ya rata-rata ikan besar itu pasti warnanya udah bagus insya Allah. Jadi teman-teman harus punya ikan-ikan yang dirawat, dibesarkan sampai warnanya bagus, sampai size besar. Di samping teman-teman mungkin jual partai juga, mungkin jual bahanan juga, silahkan. Tapi teman-teman harus punya ikan-ikan yang di-keep, dirawat sampai besar, sampai warnanya bagus, biar menarik pembeli yang datang mungkin ke rumah atau teman-teman buat foto, video buat di online. Pasti bakal lebih menarik kalau ikannya lebih bagus warnanya, size-nya lebih besar. Itu sih udah gimana ya, udah aturan baku lah bahasanya, udah pakemnya udah kayak gitu. Ikan besar emang bahanannya udah bagus, terus rata-rata ikan udah besar itu warnanya udah pasti udah bagus lah. Teman-teman pasti udah paham lah, pasti teman-teman masukin ke toples itu bahanan-bahanan yang udah mulai punya potensi. Kecuali saya, karena saya baru ngebreed lagi, jadi kemarin yang selok pun belum ada notol sampai sekarang saya masukin toples semua, karena ini bener-bener hasil breedingan pertama lagi setelah vakum. Jadi kalau teman-teman udah punya feeling, udah tahu nih ikan bakal bagus bakal gimana, dirawatin teman-teman, gedein. Ya emang butuh kesabaran. Jadi sekali lagi, di samping teman-teman jual bahanan, jual partaian, teman-teman harus ada ikan besar yang dirawat sampai jadi warnanya. Oke, jadi itu aja teman-teman ceritanya hari ini. Alhamdulillah. Dan ini bukan cerita bohong ya. Ini cerita baru banget tadi, belum lama habis asar. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.